ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الكرام، أحبتي في الله، hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat, syahidin syahidan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, marilah sentiasa kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang selalu dicurahkan dan dilimpahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan itulah ma'asyira al-ikhwah, kita bisa sama-sama hadir ke tempat yang mulia ini, pertama dan yang paling utama dengan tujuan memenuhi panggilan azan, melaksanakan salah satu daripada kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa Ala, menegakkan kewajiban salat. Walillahil hamdu wal minnah, kita lakukan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Mudah-mudahan salat yang baru saja kita lakukan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah jadikan sebagai pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, kita sama-sama berkumpul di dalam majalisul ilm, majlis yang dibanggakan oleh Rabbuna Jalla wa Ala, yang dianjurkan oleh Nabi SAW agar kita selalu duduk di dalamnya. Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, menganjurkan agar seorang muslim cinta kepada majalisul ilm. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang melewati taman-taman surga, maka hendaklah dia masuk ke dalamnya, menghampirinya. Para sahabat mengatakan, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Nabi mengatakan, hilakul dzikr, halaqah-halaqah, perkumpulan-perkumpulan yang dengannya kita ingat kepada Rabbuna Jalla wa Ala, yang dengannya kita berzikir, mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga majlis yang sedang kita laksanakan ini, ma'asyira al-ikhwah, majlis yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyira al-ikhwah, hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selesai kita dari pembahasan dosa besar yang ke-65, dosa besar yang ke-65, yaitu tentang perdebatan kusir yang dilakukan oleh sebagian orang. Ini yang akan menimbulkan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka dibenci oleh Nabi SAW dan dibenci oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Dibenci oleh Nabi dan dilarang oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dia merupakan bagian daripada kabirah min kabairi adz-dzunub. Adapun diskusi perdebatan yang dilakukan dengan cara hikmah, di dalamnya memperhatikan adab-adab, etika-etika, dan tujuannya adalah mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, tetapi mana kebenaran, mana yang bukan kebenaran. Maka diizinkan di dalam Islam, dan diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dilakukan itu dengan cara mira, dengan cara berbantah-bantah, ini bukan bagian daripada agama Islam. Ini bukan bagian daripada agama Islam, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Az-Zahabi menjadikan dia merupakan bagian daripada kabirah min kabairidz dzunub. Dan pertemuan yang telah berlalu kita sudah sampaikan apa syarat untuk melakukan diskusi yang dibolehkan di dalam Islam. Kalau sekiranya syarat itu terpenuhi, ma'asyira al-ikhwah, hadirin hadirat, maka boleh seorang melakukan diskusi, karena ujungnya adalah tunduk kepada petunjuk kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jal, dan tunduk kepada kebenaran yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Di dalamnya ada kebaikan-kebaikan, yaitu intinya adalah sampai kepada titik seseorang mendapatkan kebenaran, baik dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun diskusi yang dilakukan dengan cara berbantah-bantah, setelah itu timbul saling membenci di tengah-tengah orang yang beriman, yurithu al-adawah wal baghdha bainal mu'minin, maka ini sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi dilakukan tanpa dalil, hanya sekedar dengan pemikiran-pemikiran untuk memenangkan pendapatnya, maka ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kemudian ma'asyira al-ikhwah, kita melanjutkan dosa besar yang berikutnya. Berkata Imam Az-Zahabi, fi man khasa 'abdahu aw 'adzabahu zulman wa baghyan, yaitu tentang orang-orang yang mengkebiri budaknya atau menyiksa budaknya dengan kezaliman, menyiksa budaknya dalam keadaan zalim dan melampaui batas. Kenapa disebutkan zulman wa baghyan? Karena itu merupakan kezaliman. Itu merupakan kezaliman. Kecuali pelajaran yang diberikan oleh seorang majikan, pelajaran yang dengan tujuan mendidik budaknya, mengayomi budaknya, membimbing budaknya, ini berbeda. Tapi ketika itu dilakukan dengan kezaliman, memukulnya, menyiksanya, zulman, dengan kezaliman, bahkan melampaui batas, maka ini merupakan bagian daripada kabirah. Ini menunjukkan bagaimana agama Islam, agama yang penuh dengan keadilan. Hatta seorang majikan pun dilarang melakukan kezaliman kepada budaknya, melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati budaknya, dilarang di dalam Islam. Hatta seorang budak pun tidak boleh diperlakukan dengan cara yang zalim. Hatta seorang budak pun tidak boleh dilakukan dengan cara yang zalim. Barang siapa yang melakukan kezaliman, baik dengan mengkebirinya, dan ini merupakan kezaliman secara langsung atau tidak, nanti akan kita terangkan, atau memukul jasmaninya, misalnya menyiksanya, tidak memberikan dia makan, tidak memberikan dia minum, kemudian mempekerjakan di luar kesanggupan seorang manusia, ini kezaliman ma'asyira al-ikhwah, dan dia merupakan bagian daripada kabirah. Bukan satu dalil atau dua dalil yang menunjukkan tentang perbuatan itu adalah perbuatan yang zalim, menunjukkan perbuatan itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Rabbuna Jalla wa Ala, yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatta seorang budak memiliki hak
Hatta seorang budak terhadapnya ada kewajiban yang mesti ditunaikan oleh seorang majikan, walaupun itu budaknya. Seorang majikan mesti memberikan pakaian kepada budaknya, mesti memberikan makan kepada budaknya, memberikan minum kepada budaknya. Maka tidak semena-mena ketika seorang budak pun memiliki hak, ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi seorang pembantu. Apalagi seorang pembantu, antara budak dengan pembantu ini tidaklah sama. Tapi diperlakukan terkadang seorang pembantu oleh seorang majikan seperti layaknya pembantu ini seorang budak. Ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Tidak diperbolehkan di dalam Islam, di dalam syariat kita. Kedudukan seorang pembantu tidak sama dengan kedudukan seorang budak. Seorang budak itu tidak digaji oleh majikannya, tapi majikannya mesti memberikan haknya, memberikan dia makan, memberikan dia minum, memberikan dia pakaian, menyediakan untuknya tempat tinggal. Dan itu semua ma'asyarul ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala berbeda dengan seorang pembantu. Seorang pembantu tidak bisa disamakan dengan seorang budak. Apabila seorang budak tidak boleh dizalimi, wajib ditunaikan hak-haknya, bagaimana kiranya seorang pembantu yang dia tidak sama dengan seorang budak? Seorang budak tidak diberikan gaji oleh majikannya ketika dia bekerja, tapi hak-hak yang lain wajib dipenuhi. Berbeda dengan seorang pembantu itu diberikan gaji, ada kesepakatan gaji yang wajib dibayar, yang wajib ditunaikan oleh seorang yang menggunakan tenaganya, yang menyewa tenaganya, majikannya atau siapapun. Tapi sebagian orang memperlakukan seorang pembantu, seorang khadim seperti dia memperlakukan seorang budak. Seorang budak pun tidak boleh dizalimi, melakukan sesuatu yang semena-mena terhadapnya, apalagi seorang pembantu, sementara mereka ini tidaklah sama, ma'asyiral ikhwah. Maka Islam merupakan agama yang seharusnya pemeluknya mencurahkan kasih sayang selalu kepada siapapun, baik hatta kepada seorang budak sendiri pun, maka seorang majikan dia mesti memperhatikan. Maka barang siapa yang melakukan kezaliman dengan cara mengkebirinya, mensterilkannya, baik secara langsung atau tidak, atau menzaliminya, menyiksanya, dan dilakukan itu semua dengan kezaliman, dan itu adalah kezaliman, sesuatu yang melampaui batas, maka ini bentuk daripada dosa besar, dan dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dosa yang ke-66. Dosa yang ke-66. Pertama, Imam Az-Zahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah membawakan sebuah dalil di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 119. Berkata Rabbuna Jalla wa'ala menyebutkan tentang apa yang disebutkan oleh iblis. Qala Allah Ta'ala mukhbiran an iblis. Ini janjinya, tekadnya, keinginannya setelah terusirnya dia dari surga. Karena dia ingkar, dia tidak tunduk, dia tidak mau melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Diperintahkan untuk sujud, dia tidak mau sujud. Aba wastakbar, kata Allah Azza wa Jalla. Dia enggan dan dia berlaku sombong, berlaku angkuh. Dia tidak mengakui bahwa Adam lebih mulia dari dirinya, dan tidak mau sujud kepada Adam, ikraman, memuliakan Adam alaihissalam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, ya Allah. Kau ciptakan Adam dari tanah. Maka bagaimana dia menganggap diri lebih mulia? Bagaimana kiranya yang lebih mulia tunduk kepada yang tidak lebih mulia, sujud? Maka dia mengatakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan untuk sujud, dia sombong untuk melakukan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa kana minal kafirin, dan dicap sebagai seorang yang kafir. Dia keluar dari apa yang telah diperintahkan oleh Rabbuna Jalla wa Ala.
Kemudian dia bertekad, dan itu diceritakan oleh Rabbuna Jalla wa'ala beberapa ungkapannya di dalam Al-Quran. Tekadnya, keinginannya, janji yang akan dia jalani setelah dia meminta umurnya dipanjangkan oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kebangkitan. Maka banyak sesuatu yang ingin dilakukan oleh iblis. Maka salah satunya dia mengatakan, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Salah satu angan-angan yang disebutkan tentang iblis oleh Rabbuna Jalla wa'ala dari perkataan yang diucapkan oleh iblis, dan itu disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wala udillannahum. Ya Allah, aku akan menyesatkan hamba-hambamu itu. Aku akan menjadikan mereka hamba-hamba yang menyimpang, sesat dari kebenaran, tidak berjalan di atas jalan kebenaran, tidak berjalan di atas jalan yang engkau perintahkan. Wala udillannahum. Aku akan menjadikan mereka orang yang sesat, orang yang tergelincir dari kebenaran. Wala umanniyannahum. Dan aku akan membangkitkan angan-angan yang begitu panjang terhadap mereka. Jadi makanya di dalam hadis, salah satu orang yang lemah itu hanya orang yang sekedar berangan-angan, tetapi tidak pernah ingin mewujudkan angan-angannya. Orang-orang yang bercita-cita, berangan-angan, tetapi berusaha mewujudkan angan-angannya, asal kebaikan, ini merupakan sesuatu yang mulia. Kita diperintahkan berangan-angan dengan benar dan berusaha untuk mewujudkan angan-angan kita. Berkeinginan menjadi seorang yang saleh, berkeinginan menjadi seorang yang alim, orang yang mengerti agama, tapi wujudkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau sekedar angan-angan belaka, inilah keinginan syaitan, inilah keinginan iblis, dan inilah janji yang diucapkan oleh iblis akan menjadikan manusia seperti itu. Wala umanniyannahum. Aku akan jadikan mereka orang yang berkepanjangan dalam berangan-angan, tetapi tidak pernah berusaha mewujudkan angan-angannya. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan tentang orang yang jenius dan orang yang lemah, begitu Nabi menyebutkan tentang orang yang lemah, wal ajizu man tamanna 'ala Allahil amani. Adapun orang-orang yang lemah, kata Nabi, orang yang hanya memperbanyak angan-angan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, hanya sekedar menggantungkan angan-angannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi tidak mau mewujudkan, tidak mau berusaha mewujudkan angan-angan yang dia inginkan itu. Itu salah satu senjata iblis, sesuatu yang diinginkan oleh iblis. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubattikunna adhanal anam. Dan aku akan perintahkan mereka, ya Allah, untuk memotong-motong telinga-telinga binatang ternak, menyiksa. Ini menghilangkan sifat kasih sayang di dalam hati seorang hamba, bengis kepada makhluk-makhluk Allah yang diciptakan oleh Rabbuna Jalla wa'ala di muka bumi ini, apalagi kepada seekor binatang yang disebut dengan al-utul, yang tidak memiliki sifat kasih sayang, yang tidak memiliki sifat hibah, yang tidak memiliki sifat perhatian kepada selain dirinya. Wala amurannahum falyubattikunna adhanal an'am. Kemudian ini wujud syahidnya, wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Dan sungguh aku akan perintahkan mereka untuk merubah ciptaan Allah Azza wa Jal, baik untuk dirinya atau untuk orang lain, baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Makanya di dalam sebagian redaksi hadis, perbuatan yang dilaknat oleh Nabi SAW disebutkan oleh Nabi, baik seseorang itu melakukan untuk dirinya atau melakukan untuk orang lain, melakukan untuk dirinya atau melakukan untuk orang lain, seperti orang yang mencukur alisnya, kemudian seperti orang yang membuat tato, wanita-wanita yang mencukur alisnya, wanita-wanita yang membuat tato atau yang memotong giginya. Apa yang disebutkan oleh Nabi?
pelaku dan yang ditujukan perbuatan itu kepada dirinya. Orang yang membuatnya dan orang yang dibuatkan perbuatan itu untuk dirinya. Sesuatu yang disebutkan oleh Nabi itu merubah ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang terlaknat di situ? Siapa yang dimurka oleh Rabbuna Jalla wa Ala? Yang dimurka adalah pelaku dan yang dilakukan perbuatan itu kepada dirinya. Yang membuat tato, kemudian yang dibuatkan tato untuknya. Yang mencukur alis dan yang dicukurkan alisnya. Maka pelaku dan yang ditujukan perbuatan itu kepadanya yang disebut dengan al-fa'il wal maf'ul, maka semuanya dilaknat oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Dilaknat oleh Nabi SAW. Maka kalimat wala amurannahum fala yuwayyirunna khalqallah tidak mesti seseorang itu melakukan untuk dirinya. Bisa jadi yang melakukan orang lain, yang dilakukan perbuatan itu kepada orang lain. Berarti ada dua orang yang kena di situ. Al-fa'il wal maf'ul. Bisa jadi yang melakukan perbuatan itu bisa jadi seseorang melakukan perbuatan itu untuk dirinya. Tapi yang manapun ma'asyal muslimin, akankah seseorang yang merubah ciptaan-ciptaan Rabbuna Jalla wa'ala, dia lakukan untuk dirinya atau dia lakukan untuk orang lain, maka dia masuk ke dalam ayat ini. Dan masuk ke dalam apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi baik seorang itu melakukan perubahan ciptaan itu, dirinya yang melakukan, atau orang lain yang melakukan untuknya, atau seseorang melakukan untuk dirinya, atau dirinya melakukan untuk orang lain, asal di dalamnya terdapat taghyiru khalqillahi tabaraka wa ta'ala, perubahan terhadap ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini merupakan perbuatan yang bagian daripada kabirah min kabairi adz-dzunub, dan ini bagian dari kezaliman. Jadi disebut di sini yang melakukan kebiri terhadap hamba sahayanya, terhadap budaknya secara langsung atau tidak, atau menyiksanya, menzaliminya, tidak memberikan dia makan, tidak memberikan dia minum, tidak memberikan hak-haknya, dan dilakukan tentunya itu dengan kezaliman, melampaui batas. Ini merupakan kabirah min kabairiz dzunub. Jadi tadi kita sebutkan kebiri baik dilakukan secara langsung, iyadzan billah, misalnya dengan memotong kemaluannya, kemudian atau dilakukan secara tidak langsung. Kalau sekarang mungkin tidak mesti dengan memotong kemaluannya, tetapi memasukkan ke dalam jasadnya zat-zat yang bisa menghilangkan hasratnya, yang bisa menghilangkan syahwatnya atau keinginannya. Dan ini tidak dibolehkan di dalam Islam. Terhadap siapapun yang mungkin memiliki budak, bisa jadi ma'asyarul ikhwah suatu saat perbudakan ini kembali ada. Kalau sekarang sudah tidak ada. Kalau sekarang sudah tidak ada, wallahu a'lam, tapi bisa jadi suatu saat kembali ada perbudakan ini. Karena ketika Nabi SAW ditanya tentang alamat as-sa'ah, tanda-tanda kiamat di dalam hadis Al-Jibril At-Tawil, dalam hadis Jibril yang sangat panjang yang dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in, ketika Nabi ditanya tentang kiamat, Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kemudian Nabi ditanya tentang amaratuha. Kalau engkau tidak tahu kapan terjadi kiamat wahai Muhammad, fa akhbirni an amaratiha. Maka kabarkan kepadaku apa tanda-tanda kiamat itu. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alah ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyan. Maka salah satu yang dijawab oleh Nabi SAW, Nabi mengatakan antalidal amatu rabbataha. Kalau kita pahami hadis ini secara zahir, yaitu al-ma'na alladhi yatabadar fil adhan, makna yang terngiang-ngiang di benak kita, berarti di akhir zaman kembali ada apa? Perbudakan. Nabi mengatakan antalidal amatu rabbataha. Ini menunjukkan perbudakan itu kembali muncul di akhir zaman. Ketika akhir zaman nanti peperangan semakin banyak terjadi. Ketika di akhir zaman, alhamdulillah, ketika di akhir zaman peperangan semakin banyak terjadi, maka bisa jadi perbudakan kembali ada.
Makanya Nabi mengatakan, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Kalau sekiranya hadis ini dipahami secara zahir. Karena hadis ini para ulama memahami kepada dua. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam kitabnya Syarhu Hadis Jibril, beliau mengatakan hadis ini memiliki dua makna. Pertama, makna yang zahir, nassan, seperti yang disebutkan oleh Nabi, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Seorang budak wanita digauli oleh majikan laki-lakinya, hamil budak tadi. Kemudian dia melahirkan seorang anak, maka anak yang dilahirkan itu adalah majikannya. Karena anak nasabnya kemana? Ke ayahnya. Sementara ayahnya orang merdeka, majikan dari ibu kandungnya. Maka otomatis anak ini merdeka, bukan budak. Dia akan menjadi majikan seperti ayahnya. Itu yang dimaksud dengan antalidal amatu rabbataha. Kalau dipahami hadis ini secara zahir, ini menunjukkan perbudakan itu kembali muncul di akhir zaman. Antalidal amatu rabbataha. Kapan munculnya kita tidak tahu, wallahu a'lam. Kemudian makna yang kedua ditafsirkan oleh para ulama. Ditakwil maknanya, maksudnya ditafsirkan maknanya. Maksudnya bukan seorang budak dengan secara hakiki, tapi yang di situ adalah antalidal amatu rabbataha. Banyaknya perempuan-perempuan, ibu-ibu yang melahirkan anak yang kelak anak ini durhaka kepadanya. Jadi seakan-akan anak ini memperbudak ibunya. Seakan-akan ibunya budak, anaknya adalah majikan karena anaknya durhaka kepadanya. Maka diibaratkan anak yang durhaka itu seorang majikan, sehingga diibaratkan seorang ibu yang didurhakai oleh anaknya seorang budak, seorang anak yang memperbudak ibunya. Antalidal amatu rabbataha. Seorang ibu melahirkan anak yang kelak anak itu akan memperbudak dirinya karena seorang anak tadi durhaka. Dan kedua-dua makna ini bisa kita pahami, baik makna zahir atau makna secara takwil atau secara tafsir disebutkan oleh para ulama kita, di antara disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Maka ma'asyiral ikhwah, kalau sekiranya seorang budak pun tidak boleh diperlakukan hal itu kepadanya, apalagi selain daripada budak. Kalau seorang budak pun yang mungkin secara status sosial dibanding yang lain dia sangat rendah. Bayangkan budak tadi dipekerjakan dan tidak diberi uang. Apapun yang diperintahkan oleh majikannya, selagi dia bisa maka dia lakukan. Dan itu tidak bisa diperlakukan kepada seorang pembantu karena tidak sama. Pembantu ketika diperintahkan bekerja mesti digaji, diberi uang, ada akadnya, ada perjanjiannya. Berapa jam dia bekerja, berapa gaji yang dia terima. Tapi itu tidak berlaku pada pembantu. Tetapi itu tidak berlaku pada budak. Jadi beda antara pembantu dengan budak. Kalau kepada pembantu saja seperti ini dilarang, dijadikan bagian daripada kabair fi man khassa abdah, apalagi selain daripada pembantu itu. Selain daripada budak itu, yang notabene-nya budak tadi tidak memiliki apa-apa, bekerja tidak digaji, kemudian kalaupun dia mendapatkan uang dari pekerjaan terhadap orang lain yang dia lakukan atas perintah majikannya, maka uang itu dia serahkan kepada majikannya. Misalnya majikannya memerintahkan dia bekerja di kebun orang, besok kamu bekerja di kebun si fulan. Bekerja dia 1 hari dari pagi misalnya sampai sore. Begitu pulang dikasih dia gaji oleh orang yang punya kebun itu. Dikasih misalnya 1 dinar, 2 dinar atau 1 dirham, 2 dirham. Maka diambillah gajinya. Begitu dia pulang sampai di rumah mesti dia serahkan gaji itu kepada majikannya. Seperti itulah kondisi seorang budak. Itu kan tidak berlaku pada seorang pembantu. Maka kalau kepada seorang budak, seorang pun tidak semena-mena melakukan kezaliman, tidak bisa melakukan kezaliman, apalagi dengan mengangkat hasratnya, mengangkat syahwatnya, birahinya atau yang semisal dengannya, apalagi kepada orang lain yang mungkin berada di bawahnya. Ini kezaliman, bagian daripada kabirah min kabairidz dzunub. Baik dilakukan secara langsung, iyadzan billah, dengan memotong kemaluannya, menghilangkan kemaluannya,
agar terangkat hasratnya, atau mungkin tidak cara seperti itu dengan sesuatu yang mungkin dimasukkan ke badannya, disuntikkan ke badannya, kemudian dengan itulah hilang hasratnya, keinginannya, maka ini merupakan kezaliman. Dan itu bagian daripada taghyiru khalqillah, merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Karena salah satu yang diciptakan, yang dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam diri seseorang itu diberikan keinginan, diberikan hasrat. Tetapi keinginan hasrat ini Allah perintahkan tempatkan di tempat yang halal, tempatkan di tempat yang diizinkan di dalam Islam, agar dia bernilai juga ibadah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian sebagian ahli tafsir disebutkan oleh Imam Al-Zahabi, qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan huwal khisa'. Yang dimaksud di sini adalah al-khisa'. Walaupun penafsirannya banyak, secara umum itu berlaku semuanya. Yang penting merubah ciptaan Tuhan. Yang penting merubah ciptaan Tuhan, apalagi dilakukan secara permanen. Tidak bisa lagi dikembalikan. Ini sangat terlarang ma'asyal ikhwah. Jadi secara umum fala yughayyirunna khalqallah itu mencakup semuanya, apapun yang dirubah secara permanen. Terutama qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan huwal khisa'. Di antara yang dimaksud dengan fala yughayyirunna khalqallah adalah al-khisa', yaitu mengkebiri, mensterilkan, sehingga hasratnya hilang, keinginannya hilang. Maka ini tidak diperbolehkan dan dia merupakan bagian daripada kabirah min kabairi idzunub. Kemudian berikutnya, waruya anil Hasan an Samurah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lain, Imam Ad-Darimi. Nabi SAW mengatakan, man qatala abdahu qatalnah, wa man jada'a abdahu jada'nah. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membunuh, mencelakakan hambanya, hamba sahayanya, maka kami akan mencelakakan dirinya. Barang siapa yang memotongnya, maka kami akan memotongnya. Ini al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Dan tidak disebutkan, dan tidak sedikit disebutkan di dalam hadis. Laisa haditsan wahidan, bukan satu hadis. Ketika Nabi menyebutkan tentang jaza', maka tidak satu dua hadis yang menyebutkan al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu Allah berikan sesuai dengan jenis amalan yang dia lakukan. Dan ini berlaku baik di dalam kebaikan atau di dalam keburukan. Al-jaza' min jinsil amal. Ganjaran itu sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Sesuai dengan amalan yang dia lakukan, baik dalam kebaikan atau di dalam keburukan. Dalam kebaikan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Ini dalam ketaatan. Barang siapa yang membangun untuk Allah rumah di dunia, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Ini dalam ketaatan, ketakwaan, kebaikan. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, Allah akan memudahkan dirinya, urusan-urusannya. Al-jaza' min jinsil amal. Begitu juga ini semua berlaku di dalam keburukan, berlaku di dalam kezaliman. Ini salah satu contohnya. Man qatala abdah qatalna, man jada'a abdah jada'na. Apapun yang dia lakukan yang bisa tidak menyakiti hambanya, hamba sahayanya, sedikit atau banyak, baik dengan cara al-ikhsa' yang dilakukan secara langsung atau tidak, tapi tergapai sesuatu yang diinginkan itu, atau merusak fisiknya,
memotong salah satu anggota tubuhnya, tah jarinya, tah telinganya, atau apapun, maka Allah akan membalasnya dengan seperti itu. La fid dunia wala fil akhirah, baik di dunia atau di akhirat. Di dunia ada hukuman dunia yang menantinya. Kalau memang di situ tegak hukum Islam, kalau sekiranya tidak, nanti hukuman itu akan dia terima di mana? Di akhirat. Seorang tidak akan diberikan kebebasan lari dan akan dituntut dan akan dikejar di hadapan Rabbuna Jalla wa'ala. Kezaliman yang terjadi di tengah-tengah makhluk semuanya akan diadili oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terutama yang berkenaan dengan darah. Ada darah yang dicucurkan walaupun tidak sampai merenggut nyawa, dia pukul sampai keluar darah, dia potong sampai keluar darah anggota tubuhnya atau apapun, telinganya, jarinya, kakinya, iyadzan billah, atau seperti ikhsa yang kita sebutkan tadi, kemaluannya, maka itu semua akan dituntut pembalasan oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Ini adalah kezaliman. Ini adalah kezaliman. Jadi kalau tidak di dunia, maka di akhirat akan dikejar, akan diminta pembalasan oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Kemudian secara khusus al-ihsa disebutkan di dalam hadis berikutnya dari Hasan an Samurah secara marfu', dia mengatakan, man akhsa abdahu akhsainah. Barang siapa yang mengkebiri hamba sahayanya, maka kami akan lakukan perbuatan itu terhadapnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Caranya semuanya kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bisa jadi di muka bumi secara zahir dia belum menerima ganjaran itu, dia lakukan perbuatan itu kepada hamba sahayanya, tapi dirinya aman-aman saja dari perbuatan itu. Tapi ingat, di akhirat apapun bisa dilakukan oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Al-jaza' min jinsil amal. Ini berlaku di dalam kebaikan, begitu juga di dalam kemungkaran-kemungkaran. Perkemungkaran yang dilakukan oleh seseorang, maka kemungkaran yang sama akan diperlakukan kepada cepat atau lambat di dunia dan di akhirat. Akan dituntut pembalasan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi berkenaan dengan al-ikhsa ini, ma'asyar muslimin, menghilangkan dari seseorang keinginannya, fitrahnya yang telah dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masing-masing manusia memiliki hasrat, keinginan, syahwat. Tapi bagaimana ini semua ditempatkan di tempat yang halal, bukan di tempat yang haram. Tetapi ada sebagian orang yang sampai mencabut itu dari diri seseorang, maka ini adalah kezaliman, dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin dilakukan oleh seorang budak, mungkin dilakukan oleh seorang majikan, atau dilakukan oleh siapapun. Intinya ini adalah kezaliman yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian man mathala bi 'abdihi fahuwa hurrun. Man mathala bi 'abdihi fahuwa hurrun. Ini ganjaran yang diberikan untuk seorang budak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang disiksa oleh majikannya, maka dia merdeka. Ada hadis yang disebutkan ketika ada seseorang memukul budaknya, dilihat oleh Nabi SAW atau diketahui oleh Nabi SAW, ditegur secara langsung oleh Nabi, ditegur secara langsung oleh Nabi SAW, maka ini merupakan isyarat bagaimana pentingnya dia langsung menebusnya di hadapan Nabi. Apa kata sahabat ini? Huwa hurrun ya Rasulullah, huwa hurrun liwajhillah ya Rasulullah. Aku merdekakan budak ini ikhlas karena Allah ya Rasulullah. Kata Nabi, iya, kalau engkau tidak merdekakan dirinya, engkau akan dimurka oleh Allah Azza wa Jalla. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang menyiksa, na'udzubillah, yang melakukan i'tida, apalagi secara fisik terhadap budaknya, maka mesti dimerdekakan. Itu kafarah, tebusan yang mesti dilakukan oleh majikan. Kalau tidak, Allah akan murka kepadanya, Allah akan benci kepadanya. Seperti yang kita sebutkan tadi, langsung ditebus oleh sahabat ini. Dia bertaubat, istighfar kepada Rabbuna Jalla wa'ala, langsung dia tebus di hadapan Nabi SAW. Nabi mengatakan, kalau engkau tidak lakukan itu, Allah akan murka kepadamu. Sahabat ini langsung mengatakan, huwa hurrun liwajhillah.
budak ini aku merdekakan ikhlas karena Allah ya Rasulullah. Kemudian berikutnya, man qadhafa mamlukahu bizina uqima alaihi al-haddu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuduh hamba sahaya yang melakukan perbuatan zina, maka ditegakkan kepadanya had pada hari kiamat. Karena bisa jadi tidak bisa ditegakkan. Seorang budak lemah, tidak bisa membela dirinya, tidak bisa mencari pembelaan, mendatangkan kebenaran. Karena dia seorang yang lemah, maka dituduh perbuatan keburukan kepada dirinya, maka dia akan pasrah. Tidak tegakkan hukuman qadzab, haddul qadzab kepada seorang majikan itu, karena dia yang punya kuasa, karena budaknya berada di bawahnya. Tetapi hukuman Allah tidak akan pernah lepas dari seorang yang zalim. Hukuman Allah tidak akan pernah lepas dari seorang yang zalim. Tidak ditegakkan hukuman di muka bumi terhadapnya. Ingat hadis Nabi SAW, uqima alaihil haddu yaumal qiyamah. Akan ditegakkan had kepadanya pada hari kiamat, kata Nabi SAW. Karena sejatinya kezaliman apapun yang terjadi di tengah-tengah manusia, ma'asyarul ikhwah, akan kembali dibongkar oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Taib, sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Masih ada 2 dalil yang akan kita terangkan dan akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekaligus nanti akan melanjutkan dosa besar yang ke-67, yaitu orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan, al-mutaffif fi waznihi wa kailih, yaitu orang yang curang di dalam timbangan. Juga ini merupakan bagian daripada kabirah. Sebagaimana di antara bentuk perbuatan yang zalim yang dilakukan oleh seorang ba'i' dan oleh seorang mushtari, baik ba'i' penjual atau pembeli. Ketika seorang itu ingin menunaikan hak orang lain, dia tidak menunaikannya. Tapi kalau haknya, dia tuntut orang lain untuk menunaikannya dengan sempurna. Ini bagian daripada tatfif yang dibenci oleh Rabbuna Jalla wa'ala, dan ini bagian daripada dosa besar yang ke-67. InsyaAllah akan kita terangkan di pertemuan berikutnya. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان.